Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala. dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Sebagai manusia ciptaan Allah, seringkali kita merasa jenuh dengan apa yang sedang kita kerjakan. Bagaimana kita merasa pikiran kita penuh dengan masalah yang sedang kita hadapi, dan hati kita kosong seperti tidak ada yang mengisi. Bahkan, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keraguan, dan ada kalanya kita juga sulit untuk berdoa. Ketika kita sedang mengalami lelah, jenuh, sakit, kepayahan, namun di momen itulah kita harusnya mendekat kepada Allah. Karena Tuhan telah berjanji kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan kita harusnya meyakini bahwa Bapa kita di surga selalu menantikan kita untuk datang kepadanya. Dan Dia selalu siap untuk mendengarkan kita. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video ini, betapa hari-hari ini kita butuh untuk bisa dipulihkan dan disembuhkan. Dan tema kita hari ini adalah self-healing. Sahabat yang baik, mari kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, menolong kami, bahkan yang sanggup menyembuhkan kami. Biarlah hari ini kami mau membuka hati kami, untuk kami siap menerima firman-Mu, firman yang akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Ya, sahabat yang baik, mari katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan. Nah, mari kita katakan sahabat yang baik, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Katakan kehidupan saya dan masa depan saya bersama dengan Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita akan baca firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam Mazmur 40 ayat 11 di PT-nya berkata demikian, Jadi aku berkata kepada jiwaku, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati, karena aku tahu Allahku akan menyelesaikannya bagiku. Amin. Kemudian aku akan mempunyai banyak alasan untuk memuji Dia lagi. Ya, hidup di hadapan wajahnya adalah anugerah yang menyelamatkanku. Amin. Wah, ini firman Tuhan ini bagus sekali. Ini menceritakan bagaimana perjalanan hidup dari Daud. Ya. Daud banyak mengalami tekanan, ancaman, intimidasi, penolakan. Ya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini, ternyata respon Daud selalu mencari Tuhan, ya, dan datang mendekat kepada Tuhan. Sebab Daud percaya hanya Tuhan yang dapat menolong, menyembuhkan, dan menguatkan Daud. Benar.
bahwa Daud datang kepada Tuhan dan melakukan self healing dengan mengungkapkan semua emosinya, perasaannya dan segala sesuatu yang menjadi unek-uneknya. Dia sampaikan kepada Tuhan, lalu dia menyerahkan semua masalahnya itu kepada Tuhan. Sebab Daud percaya bahwa Tuhanlah yang dapat menyelesaikan semua masalahnya. Amin. Jadi Daud melakukan self healing ini untuk menenangkan jiwanya. Dengan berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, jangan tertekan. Hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, jangan berkecil hati. Jangan bersusah hati." Dan apa yang dilakukan Daud? Daud membangkitkan jiwanya dengan berkata, "Hai jiwaku, percayalah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan." Wah, kemudian Daud bersyukur kepada Tuhan ya. Sebab Daud percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Amin. Dan Daud tahu betul ya, dia tahu betul bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalahnya. Amin. Sehingga Daud mempunyai banyak alasan ya untuk dapat memuji Tuhan lagi. Dan Daud bersyukur bahwa hidup di hadapan wajahnya, wajah Tuhan adalah anugerah yang menyelamatkan Daud. Amin ya. Jadi kalau kita lihat sahabat yang baik, ternyata self healing ini ialah yang membuat Daud bisa bertahan, melewati dan menang dalam segala situasi, tekanan dan hal yang tidak menyenangkan. Jadi sahabat yang baik, ketika kita melakukan self healing ini, maka jiwa kita akan tenang dan respon kita akan benar ketika kita menghadapi masalah. Sekarang ini kalau kita dengar banyak orang lagi stres, banyak yang stres, galau dan tertekan. Dan mereka selalu berkata begini, "Wah, aku perlu healing nih," gitu ya. Perlu healing nih. Jadi hari-hari ini istilah healing menjadi populer untuk mengungkapkan perasaan dan emosinya yang sedang stres, galau dan tertekan. Iya, itu kan sahabat baik yang terjadi. Trennya lagi, wah aku perlu healing gitu. Lalu biasanya dilanjutkan dengan kata-kata begini, wah kayaknya mesti liburan nih supaya bisa di healing gitu ya. Atau gini, aduh aku lagi perlu nih ketemu orang yang bisa dengerin aku, bisa curhat, ngertiin perasaanku. Aduh aku butuh banget nih ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah terkadang istilah healing ini juga sering dipakai untuk menjadi alasan supaya bisa dimengerti, dipahami ya, supaya bisa dibebaskan dari tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita gitu. Iya, nah ternyata healing yang sebenarnya adalah bukan soal liburannya gitu ya, bukan juga soal ketemu orang atau hal-hal yang sebenarnya semua bisa curhat. Itu curhat sebetulnya itu hanya pelarian aja ya, dan itu sebetulnya seperti apa ya, sementara dan semua terbatas. Sahabat yang baik, healing yang sesungguhnya adalah datang kepada Tuhan, amin ya, dan melakukan self healing seperti yang dilakukan oleh Daud tadi ya. Iya. Dan sahabat yang baik, inilah yang kami alami dan kami mau saksikan ketika kami membaca firman ini ya, firman Tuhan ini, kami benar-benar dikuatkan. Lalu kami mempraktekkan, mulai kita mempraktekkan kita mulai mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kami melakukan self healing, kita melakukan self healing dengan datang kepada Tuhan dan kami mengungkapkan semua perasaan emosi, unek-unek gitu kami kepada Tuhan apa adanya. Gitu. Nah, itu yang kami lakukan ya. Lalu apa yang kami lakukan juga, kami menenangkan jiwa kami. Biasanya kan kalau lagi keadaannya marah segala macam, nafasnya kan jadi kencang seperti itu ya. Nah, nggak bisa ngatur lagi nafasnya. Jadi sahabat yang baik ya, menenangkan jiwa gimana? Coba perlambat nafas, tenangkan dirimu ya. Waktu memperlambat nafas, coba sahabat yang baik sambil praktekkan. Ayo memperlambat nafas, lalu mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan saja, jangan kepada masalah ya. Kemudian apa yang kita lakukan setelah kita fokus kepada Tuhan ya? Mari
kita mengatakan kepada jiwa kita, ya, kita menenangkan jiwa kita. Kita berkata demikian, hai jiwaku, jangan tertekan. Hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, jangan berkecil hati. Hai jiwaku, jangan bersusah hati dan jangan takut. Ya. Nah, ya. Kemudian kami menenangkan hati kami menarik nafas, dan kami menguatkan jiwa kami dengan mengatakan kepada jiwa kami, hai jiwaku, shalom, tenanglah. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amin. Yuk, sahabat yang baik, coba kita sama-sama lagi ya. Tarik nafas pelan-pelan ya. Bangkitkan jiwamu, bangkitkan semangat dalam jiwamu. Katakan demikian. Hai jiwaku, bangkitlah. Hai jiwaku, percayalah. Berharaplah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya? Amin. Ketika kami mempraktekkan hal ini dan menjadikan hal ini menjadi gaya hidup kita gaya hidup kita yaitu melakukan self healing dengan datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, lalu menenangkan jiwa kami dan kami menguatkan jiwa kami dan membangkitkan jiwa kami, maka hal ini membuat kami dapat menguasai diri kami. Ini luar biasa ya. Amin. Jadi sahabat yang baik, self healing itu adalah mengungkapkan semua perasaan dan emosi kita kepada Tuhan ya. Lalu kita menenangkan jiwa kita. Kita menguatkan jiwa kita dan kemudian kita membangkitkan jiwa kita. Sehingga kita dapat menguasai diri, kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa kepada Tuhan. Iya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau baca firman Tuhan ini ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin. Supaya kamu dapat berdoa. Ternyata sahabat yang baik, kunci untuk kita dapat berdoa dengan penuh kuasa adalah ketika jiwa kita tenang. Dan kunci untuk dapat membuat jiwa kita tenang adalah penguasaan diri. Amin. Jadi sahabat yang baik, self healing akan membuat jiwa kita tenang dan membuat kita dapat menguasai diri kita, yaitu emosi, perasaan dan pikiran kita, sehingga kita menjadi satu gelombang nih, satu frekuensi sama Tuhan ya. Kita jadi align, sepakat dengan Tuhan. Maka doa-doa kita akan penuh kuasa karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sahabat yang baik, praktekkan dan lakukan self healing ini hingga menjadi satu kebiasaan dan gaya hidup. Maka jiwa kita akan tenang. Kita dapat menguasai diri dan doa kita akan penuh kuasa, yaitu memindahkan kehendaknya yang di surga terjadi di bumi. Amin. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, kita melanjutkan pembahasan tadi mengenai self healing. Sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan bersama. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Saya Febrian Nanda. Di sini saya ingin melakukan kesaksian mengenai self healing yang biasanya saya lakukan, yaitu menghindar dari banyak orang, yaitu menghilang. Dimana biasanya ketika banyak orang melakukan self healing mungkin dengan cara berbagian bersama teman dan lain sebagainya, saya lebih nyaman di mana saya tuh nggak mau dihubungin, ataupun orang-orang ketika berkomunikasi dengan saya tidak akan tanggapi, karena menurut saya itu pemulihan energi saya yang
yang terbaik. Bahkan kadang ketika orang tua saya mengabari atau menelpon atau berkomunikasi dengan saya pun, saya juga tidak akan menjawabnya. Saya dengan apa yang saya jabarkan ini, saya ingin minta doa dari Bapak Agus dan Ibu Mala untuk bisa pergumulan yang saya lakukan sekarang ini tuh biar tahu yang terbaik itu seperti apa. Apakah menghilang itu emang salah satu jalan keluar atau ternyata itu hal yang salah untuk saya lakukan. Terima kasih. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video kesaksian dari Febrian ini ya. Ya kita ngerti ya, maksudnya Febrian itu baik ya, karena dia ingin mengalami self healing yang membuat dia itu ini cara yang baik ya. Saya kira nggak apa-apa Febrian, apakah mau soal sendiri ya atau ketemu teman. Yang paling penting adalah kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menghealing kita, Tuhan yang bisa menyembuhkan kita seperti itu. Jadi Febrian, biarlah melalui kesaksian kami dan firman ini juga menguatkan kamu. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan berkati ya Febrian. Ya. Wah hari ini ada DM yang masuk ya. Beberapa DM yang masuk ya? Iya banyak yang masuk loh DM ya. Ini kita bacakan ya salah satunya ya. Iya. Wah ini rupanya antusias ya mereka ya. Yuk kita baca ya. Namanya @suke_gw. Yuk kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala, saya sangat berterima kasih atas tayangan Bapak dan Ibu di RTV. Wah terima kasih Suke ya. Terima kasih. Satu sisi hati saya terasa lebih tenang dengan sharingnya Bapak dan Ibu sampaikan. Amin, puji Tuhan ya. Saat ini saya sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Mohon dibantu, doakan agar saya bisa segera menemukan pekerjaan. Terima kasih atas doanya, Tuhan mengasihi dan memberkati Bapak dan Ibu ya. Kamu tanggapi sayang? Wah baik, kita mau berdoa ya, kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara kita Suke ya. Jadi kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Sayang doakan. Oke, yuk kita berdoa ya. Bapak kami bawa pribadi yang kau kasihi ini Suke ya, supaya hari ini ada jalan keluar buat kehidupannya. Ya berdoa, Tuhan kami minta mujizat-Mu untuk pekerjaannya. Amin. Biarlah pintu untuk pekerjaannya terbuka. Dan Tuhan menyertai dan membawa hidupnya menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati ya Suke. Tuhan berkati. Nah sahabat yang baik, kita coba ketika kita melihat ke belakang, kita lihat apa yang difirmankan oleh Tuhan. Coba kita pikirkan hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita menjadikan self healing sebagai gaya hidup. Ya. Yang pertama ialah kita harus percaya, kita harus mengerti dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menghealing kita. Jadi datanglah kepada Tuhan, curahkan semua emosi, perasaan dan unek-unek kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Ya, sahabat yang baik, yang kedua, latih dan biasakan melakukan self healing ini ya. Seperti yang biasa dilakukan oleh cerita Daud tadi ya. Gimana caranya? Tadi sudah diingatkan, menenangkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita, dan membangkitkan jiwa kita. Amin. Dan yang ketiga adalah banyak bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita bersyukur, maka kita sedang memberi akses dan mempersilahkan Tuhan yang menghealing kita, yaitu menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Sahabat yang baik, coba hari ini tenangkan hatimu, pikiranmu ya. Biarlah fokus kepada Tuhan, arahkan hatimu untuk percaya bahwa Tuhan yang baik ada dalam situasi hidupmu saat ini. Mari sahabat yang baik, kita mau renungkan
betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita satu kelegaan ya. Katakan kepada jiwamu, shalom. Jadilah shalom bagi jiwa kita. Amin. Pujilah Tuhan, Hai jiwaku, puji namanya, segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya, segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan atau tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.